Breaking News, Panglima TNPB wilayah Bomberai Victor Makamuke ditangkap polisi. Melansir dari tribunnews.com, polisi menangkap Panglima Tentara Nasional Papua Barat TNPB wilayah Bomberai Victor Makamuke, Rabu tanggal 5 Juli tahun 2023. Victor Makamuke diamankan saat berada di Jalan Baru, Kota Sorong, Papua Barat Daya sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Usai ditangkap, Victor Makamuke selanjutnya dibawa ke kantor Polres Sorong Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut. Pantauan tribunsorong.com, sejumlah pejabat teras di Sorong Selatan tampak hadir dalam proses pemeriksaan tersebut. Mereka diantaranya Kapolres AKBP Koirudin Wahid, Bupati Samsudin Anggiluli, dan Dim 1807 Sorong Selatan Letkol Inronal Michael Pati, dan Kepala Kesbang Pol Edit Doni Tamaela. Informasi yang dihimpun. Pimpinan TPNB Victor Makamuke dianugerahi pangkat Mayor Jenderal oleh almarhum Eliezer Awok, salah satu tokoh pejuang Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPNOPM), yang meninggal pada tanggal 14 Juni tahun 2018. Selain menjabat sebagai Panglima, Victor Makamuke juga menjabat sebagai penasihat militer wilayah Kodap 4 Sorong Raya. Victor Makamuke pada 2019 lalu merekrut sebanyak 500 orang di Kabupaten Teluk Bintuni untuk dijadikan sebagai anggota TPNB wilayah Bomberai. Hingga berita ini diturunkan, tribunsorong.com masih menunggu pernyataan resmi dari pihak kepolisian. Berstatus DPO. Keberadaan pimpinan KKB Jeffrey Pegawak dibongkar, kita lakukan tindakan. Melansir dari diswai.id, pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB Jeffrey Pegawak masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Keberadaan Jeffrey diketahui ada di Papua Nugini PNG. Hal ini diungkap oleh Kepala Operasi Damai Chartens 2023, Kombes Pol Faizal Ramadhani. Yang bersangkutan, Jeffrey Pegawak, ada di PNG, Papua Nugini. "CB jadi DPO kami, pasti akan kita lakukan tindakan," terang Faizal. Dilansir pada Minggu tanggal 3 Juli tahun 2023. Di samping itu, pilot Susi Air kabarnya masih disandera KKB pimpinan Egyanus Kogoya dalam kondisi sehat. "Kami bisa pastikan pilot dalam keadaan sehat. Kami pastikan sampai hari ini. Tentunya dalam hal ini kami berharap kondisi ini masih terus terjaga," tandasnya. Mata-mata dari KKB keciduk polisi. Satu orang anggota kelompok kriminal bersenjata KKB diamankan oleh pihak kepolisian. Sosok yang diamankan oleh pihak kepolisian merupakan anggota pimpinan Egyanus Kogoya berinisial YL. Anggota KKB yang ditangkap tersebut berperan sebagai mata-mata bagi kelompoknya. Hal ini diungkapkan oleh Kapolres Nduga AKBP Rio Alex Penelewan. Mata-mata dari KKB keciduk polisi. Satu orang anggota kelompok kriminal bersenjata KKB diamankan oleh pihak kepolisian. Sosok yang diamankan oleh pihak kepolisian merupakan anggota pimpinan Egyanus Kogoya berinisial YL. Anggota KKB yang ditangkap tersebut berperan sebagai mata-mata bagi kelompoknya. Hal ini diungkapkan oleh Kapolres Nduga AKBP Rio Alex Penelewan. Adapun tugas YL adalah sebagai mata-mata untuk mematai setiap pergerakan aparat keamanan dan melaporkan kepada KKB, ujar Rio dalam keterangannya. Dikutip Senin tanggal 3 Juli tahun 2023. YL diketahui telah melaporkan kegiatan dari pasukan yang hendak ke bandara kepada pimpinannya. Setelah mendapat laporan tersebut, anggota KKB langsung melakukan penembakan, ucapnya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa penembakan tersebut. Sementara YL sendiri yang telah bergabung sejak tahun 2018 itu tidak memberikan perlawanan saat ditangkap. Akhirnya Komandan KKB Papua di Ilaga Kasar Kulua tewas, tertembak saat kontak senjata dengan aparat. Melansir dari keprionline.co.id, akhirnya satu komandan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua berinisial KK tewas setelah terlibat kontak senjata dengan aparat TNI Polri. Komandan KKB itu tertembak dalam kontak senjata di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua itu. Dilansir dari tribunpapua.com, Polda Papua mengungkapkan,
KKB tewas dalam kontak senjata di distrik Ilaga. Aksi kontak senjata terjadi ketika aparat keamanan hendak mengevakuasi 2 korban penembakan KKB sehari sebelumnya. Ia ada 1 anggota KKB tewas, ujar di Reskrimum Kombes Faizal Ramadhani saat dihubungi melalui sambungan telepon. Menurut Kombes Faizal, personel gabungan yang berada di lokasi kejadian telah memastikan kematian anggota KKB tersebut. Jenazah anggota KKB tersebut, kata Faizal, dibawa oleh rekan sesama anggota KKB setelah kontak senjata selesai. Jenazahnya sudah mereka bakar tadi malam, kata dia. Situasi di Kabupaten Puncak diketahui kembali memanas setelah KKB melakukan aksi penembakan dan pembakaran. Aksi KKB terus berlanjut. Mereka kembali melakukan aksi penembakan dan pembakaran sejumlah rumah milik penduduk setempat. OPM akui anggotanya tewas. Terpisah. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka TPN-OPM, Sebi Sambom mengakui 1 anggotanya tewas dalam operasi penegakan hukum pasukan TNI dan polisi di areal Bandara Aminggaru. Komandan, anggota KKB, sebutan polisi bagi TPN-OPM dilaporkan tewas saat kontak senjata pecah sekira pukul 12.25 waktu setempat. Pasukan terbaik TPN-PB atas nama Kasar Kulua telah jatuh korban akibat tertembak pasukan keamanan Indonesia, ujar Sebi kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kalenak Telenggen, Komandan Operasi di Ilaga menyebut pemakaman jenazah Kasar Kulua dilakukan pukul 19 waktu Indonesia Timur, pada Minggu. Pemakaman digelar secara kemiliteran di markas TPN-OPM wilayah Puncak. Kasar Kulua adalah Komandan Batalion TPN-PB Kodap Ilaga. Kami dari markas pusat TPN-OPM berduka, ujar Sebi. Sebi menyebut, Kasar Kulua adalah pejuang pembebasan bangsa Papua. Selamat jalan pejuang pembebasan nasional bangsa Papua, Kasar Kulua, ucapnya.